Sobat Formadiksi, selamat datang di Dedikasi. Bersama saya Junita Rosalinda, yang akan menemani Sobat Formadiksi semuanya dalam beberapa menit ke depan. Eits, tapi saya nggak bakalan sendirian nih, karena bakalan ditemani oleh dua orang yang pastinya Sobat Formadiksi semuanya sudah pada kenal. Tapi sebelum saya kulik lebih dalam lagi nih tentang siapa dan apa yang akan kami bahas pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Dedikasi. Dengar Diskusi Formadiksi merupakan salah satu program kerja dari Dinas Kominfo, Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Riau. Jadi, podcast ini merupakan wadah untuk berdiskusi mengenai informasi-informasi seputar Formadiksi yang menarik dan tentunya informatif. Dan ya, bisa kamu pastikan apa yang sedang kamu dengar saat ini merupakan podcast perdana pertama dari Formadiksi. Jadi terus dukung dan tetap pantengin dedikasi-dedikasi selanjutnya. Hits, aku sudah baik banget nih bicara sampai kelupaan untuk menyapa dua orang yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Dia adalah Kanda Syarul Effendi Harahap, Ketua Umum Formadiksi Unri 2021-2022, beserta wakilnya Kanda Mukhtar Imam Syaputra. Halo Kanda Syarul, halo Kanda Imam, bagaimana kabarnya nih hari ini? Halo, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita tetap stay healthy juga dan tetap menjaga kesehatan kita ya. Untuk membuka perbincangan kita pada hari ini nih mungkin Kanda Syarul dan Kanda Imam boleh memperkenalkan dirinya nih sekaligus untuk menyapa Sobat Formadiksi yang lagi dengerin. Mungkin bisa dimulai dari Kanda Syarul terlebih dahulu. Silakan Kanda. Oke, baik, terima kasih Junita. Jadi perkenalkan ya, nama Abang Syarul Effendi Harahap dari MIPA 2019 jurusan Ilmu Komputer, dan alhamdulillah terpilih kemarin menjadi ketua umum di Formadiksi. Cukup itu aja. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Kanda Imam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtar Imam Syaputra. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, angkatan 2019. Alhamdulillah di Formadiksi saya sebagai wakil ketua umum. Oke, terima kasih banyak nih buat Kanda Syarul dan Kanda Imam yang telah menyempatkan dirinya. Senang banget nih podcast dedikasi pertama kali itu dibarengin oleh Waketum dan Ketum dari Formadiksi sendiri. Jadi hari ini kita nggak bakalan berbicara soal yang ribet-ribet banget nih Bang. Kita akan berbicara hal-hal yang ringan. Jadi nggak perlu takut untuk berjoin nih di podcast kita pada hari ini. Oke, mungkin untuk membuka pertanyaan boleh dong. Saya bertanya mengenai menurut pendapat dari Kanda Syarul ataupun Kanda Imam, apa sih itu Formadiksi? Karena kan Kanda Syarul dan Kanda Imam ini sudah join nih di Formadiksi. Jadi menurut Kanda Syarul dan Kanda Imam, apa sih itu Formadiksi? Seperti apa sih? Boleh mungkin digambarin atau dijelasin untuk sobat-sobat Formadiksi yang lagi ngedenger ini. Oke, baik, mungkin langsung ya. Dari Abang dulu atau Imam? Oke, mungkin dari Bang Syarul dulu boleh. Kalau Formadiksi itu sebenarnya adalah sebuah wadah tempat bernaung, tempat berproses untuk seluruh mahasiswa bidik misi dan kuliah. Nah, jadi di sini kita berkumpul, berproses, belajar sama-sama untuk mengembangkan diri kita tentunya. Tapi bagi Abang, Formadiksi ini bukan hanya wadah atau organisasi biasa. Formadiksi ini sendiri berbeda dengan organisasi lain. Aku menemukan keluarga Abang lah di sini. Kayak ada hal yang berbeda di Formadiksi, dan itu mungkin akan kawan-kawan semua dapatkan setelah bergabung di Formadiksi. Mungkin boleh dilanjutkan Imam. Oke, kalau dari Bang Syarul katanya Formadiksi itu seperti keluarga. Kalau dari Bang Imam gimana nih Bang? Oke, kalau dari saya, Formadiksi adalah sebuah organisasi yang mana ini menaungi seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah gitu. Bukan hanya menaungi, tapi di sini membantu gitu, penerima beasiswa mulai dari pengurusan berkas gitu, sampai dengan pembuatan kartu ATM. Misalkan dia tidak lolos pun bakalan dibantu oleh Formadiksi sendiri gitu. Jadi bukan hanya yang keterima
Tetapi yang tidak lolos pun bisa dibantu oleh Formalisasi sendiri gitu. Mungkin dari penurunan UKT, dan dia dari UKT 5 sampai bisa dibantu gitu di Formalisasi untuk pengurangan UKT-nya jadi UKT 1 gitu. Ya mungkin seperti itu ya, yang mana kita di sini membantu dan ingin bermanfaat buat semua orang, apalagi terutama penerima beasiswa KIP kuliah dan juga bidik misi. Bener banget nih ya, seperti yang sudah dijelasin dari Kanda Syarul dan Kanda Imam tadi, bahwasannya Formadiksi itu bukan sekedar wadah organisasi, namun juga untuk membantu nih, bukan hanya penerima bidik misi saja, tapi juga untuk membantu semuanya gitu. Jadi sangat terasa banget nih bagi Junita sendiri kehadiran dari Formadiksi ini untuk mengurus administrasi dan beasiswa dan seperti itu. Jadi kita lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua itu, kan tadi Kanda Syarul Effendi dan Kanda Imam tadi sudah menjelaskan nih bahwa kalian merupakan ketua umum dan wakil ketua umum dari Formadiksi sendiri. Jadi apa sih sebenarnya motivasi atau latar belakang yang membuat Kanda Syarul ataupun Kanda Imam ini mau menjadikan dirinya itu untuk berproses dalam Formadiksi sendiri untuk menjadi waketum ataupun menjadi ketum sendiri. Apa sih yang latar belakangi? Karena menurut Junta sendiri tugasnya juga lumayan berat. Jadi apa sih motivasi dari hal tersebut? Mungkin ini bisa dijawab dulu dari Kanda Imam dulu ya. Kita balik ke Kanda Imam dulu. Oke. Motivasi terbesar ya, kenapa ingin berproses di Formadiksi. Ya, kesan pertama yang saya dapatkan di Formadiksi gitu. Kesan pertama bahwasannya ketika saya pertama melihat Formadiksi ini apa, saya melihat bahwasannya ada pembantuan secara real gitu, melalui pengurusan berkas. Itu kan berkasnya ya. Waktu di tahun 2019 itu berkasnya diajukan secara offline. Jadi segala wawancara itu dibantu oleh Formadiksi sendiri. Dan saya ingin apa yang Formadiksi lakukan, saya lakukan kembali gitu. Saya lakukan kembali, paling enggak saya ini bermanfaat buat semua orang, terutama lagi penerima beasiswa KIP kuliah dan juga bidik misi seperti itu. Baik, berarti sebagai bentuk pengabdian terhadap Formadiksi sendiri ya Bang ya. Ya. Kalau dari Bang Syarul sendiri bagaimana nih Bang? Apa sih motivasi terbesar Abang untuk bisa mengabdikan diri nih di Formadiksi sebagai ketua umum kita nih? Coba bisa diberikan gambaran kepada teman-teman semuanya. Oke, baik, alasan dan motivasi ya Bang, sehingga Bang mencalonkan diri Abang sebagai ketua umum. Sebenarnya kurang lebih sama dengan Imam tadi. Kami hanya ingin balas sebuah balasan dari kami karena kami dulunya dibantu oleh Formadiksi. Formadiksi berperan besar sehingga kami bisa kuliah di sini. Sebagaimana yang kita tahu lah kan, memang semua berkas dari kita pendaftaran ulang itu diurus sama Formadiksi, dibantu sama Formadiksi. Nah itu yang ingin kami lakukan juga. Kami ingin menjadi orang yang berguna juga untuk adik-adik kami dan juga abang-abang kami juga tentunya. Sebagaimana ketika kita sudah berhasil membantu orang dengan cuma-cuma, itu ada sebuah kepuasan batin yang ada di dalam diri kita, dan itu yang Abang dapatkan sewaktu dulu Abang menjadi Korlas, ketika membantu adik-adik Abang, membantu senior-senior yang udah habis bidik misinya, dan ketika mereka berterima kasih itu ada kepuasan batin yang melekat di hati kita itu. Nah itu yang membuat Abang ingin sekali lagi proses di Formadiksi, bahkan ingin memberikan yang lebih. Berarti jadi sebagai feedback sendiri ya bagi Formadiksi dan mahasiswa-mahasiswa bidik misi lainnya gitu ya Bang ya. Jadi ya kita lanjut lagi nih Bang mengenai periode kepengurusan tahun Bang Syarul dan Bang Imam sendiri, yakni
dengan Kabinet Gelora Juang nih, yang baru saja dirilis ya beberapa minggu terakhir, yaitu Kabinet Gelora Juang. Apa sih sebenarnya maksud dari Gelora Juang sendiri? Mungkin boleh diberikan gambaran nih, kenapa memilih Gelora Juang, apa sih yang latar belakangnya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Syahrul sendiri. Oke, baik. Gelora Juang ya, Kabinet Gelora Juang. Dan alhamdulillahnya Formadiksi sendiri baru di tahun ini, begitu tahun ini membentuk sebuah nama kabinet. Dan itu ya bisa dikatakan A+ lah untuk kita semua. Nah, jadi kami ambil nama Gelora Juang. Simpelnya, garis besarnya, Gelora Juang ini menandakan semangat kita seluruh mahasiswa bidik misi dan kuliah untuk membantu sesama gitu. Semangat kita untuk berjuang membantu sesama, semangat yang bergelora. Itu sih simpel. Mungkin yang lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Imam. Wah, akan dijelaskan oleh Bang Imam. Mungkin Bang Imam boleh jelasin? Saling lempar-lempar ini ya. Oke, baik ya, sedikit terkait dengan nama Kabinet Gelora Juang. Gelora itu artinya adalah perasaan yang bergejolak hebat, gitu. Perasaan yang bergejolak hebat. Sedangkan juang itu diartikan sebagai usaha di tengah apa ya, di tengah pandemi gitu. Dan Gelora Juang diartikan sebagai semangat yang bergejolak hebat dan memicu semangat pemuda-pemudi untuk berkontribusi besar di tengah pandemi ini ya. Dan inilah semangat inilah yang harus dimiliki oleh setiap pengurus dari Formadiksi sendiri seperti itu. Oke, ya Sobat Formasi sudah pada tahu nih arti Gelora Juang itu berupa semangat di tengah hiruk-pikuk pandemi saat ini, kesusahan saat ini. Makanya nih, lahirlah Gelora Juang dalam Formadiksi periode tahun ini nih. Selanjutnya yang ingin tanya nih Bang, dalam kepengurusan Abang saat ini di Kabinet Gelora Juang ini, pencapaian apa sih yang ingin diraih, pencapaian terbesar, goals terbesar yang diraih untuk kepengurusan tahun ini? Mungkin ada note sendiri gitu, di tahun ini Formadiksi harus begini, di tahun ini Formadiksi harus mencapai segini. Mungkin bisa dijelasin dari Bang Imam dulu. Oke, baik, goals ya, adapun pencapaian yang ingin kami capai. Ini pencapaian pribadi ataupun dari Formadiksi? Iya, ya boleh Bang, boleh dilanjut. Pencapaian pribadi atau pencapaian yang ingin dicapai oleh Formadiksi? Boleh pencapaian pribadi ataupun pencapaian Formadiksi, boleh disampaikan? Oke, untuk pencapaian pribadi ya, di Formadiksi saya ingin menciptakan kader-kader yang luar biasa, yang mana mereka ini memiliki prinsip gitu, ingin bermanfaat buat semua orang gitu, dan juga bukan hanya bermanfaat, tetapi dia tuh bisa bersaing dengan skala nasional gitu. Jadi bukan hanya bermanfaat, tetapi dapat bersaing dengan skala nasional. Mungkin untuk pencapaian pribadi seperti itu ya. Dan untuk pencapaian yang ingin dicapai di Formadiksi, sekarang di Formadiksi ya, kita udah tegap, tidak ada mendung lagi, segala kegiatan kita dinaungi oleh rektorat. Mungkin ada sebagian besar ya yang tidak dinaungi oleh rektorat, tapi sebagian besar hal-hal besar, kegiatan besar ada dinaungi oleh rektorat gitu. Tetapi di sini kami belum mencapai tentang pelegalan gitu, dan kami ingin di tahun kami terciptanya pelegalan, dan sehingga seluruh pengurus bisa berbahagia ya dengan pencapaian kita semua, apalagi itu di tahun kita. Oke, terima kasih buat Bang Imam. Mungkin Bang Syahrul Effendi boleh menambahin. Pencapaian tadi ya. Iya. Kalau pencapaian pribadi yang ingin Abang dapatkan, kalau Abang sering dengar kata-kata orang-orang dulu lah gitu kan, pemimpin yang terbaik itu, pemimpin yang hebat bukanlah dia yang mampu dan bisa melakukan hal-hal besar dan melakukan hal hebat gitu kan. Tapi pemimpin terbaik adalah dia yang mampu membuat orang yang ia pimpin melakukan hal besar, melakukan hal hebat.
Nah, jadi seperti yang Imam bilang tadi, kami ingin membuat adik-adik kami tentunya penerus-penerus bangsa bisa menjadi orang-orang hebat semua, melakukan hal-hal hebat dan juga berguna terutama untuk sesama manusia. Dan untuk pencapaian formadiksi, ya bisa dibilang pelegalan tadi adalah salah satu pencapaian yang ingin kami dapatkan gitu kan, dimana memang pada saat hari ini pun formadiksi belum legal secara administrasi gitu. Tapi kalau di mata mahasiswa, di mata mahasiswaan sebenarnya kami diterima gitu. Mahasiswa pun mengakui adanya formadiksi ini gitu kan, tapi secara administrasi yang belum legal. Mungkin pelegalan itu sih yang ingin kami dapatkan. Oke, terima kasih Bang Syahrul. Ya, semoga pelegalan dari formadiksi sendiri secara akademik, ya, administrasi sendiri bisa diselenggarakan, bisa dicapai untuk kepengurusan periode tahun ini. Amin. Dan juga nih untuk pertanyaan terakhir nih, kita udah masuk pertanyaan terakhir aja nih, udah nggak kerasa ya. Dengan goals-goals yang udah Bang Imam ataupun Bang Syahrul sampaikan tadi, ataupun ada goals-goals lain, bagaimana sih cara dari Bang Syahrul ataupun Bang Imam menjadi seorang pemimpin untuk nge-manage nih, memaksimalkan penyelenggaraan proker-proker di tengah pandemi, sehingga goals-goals itu bisa dicapai. Karena kan kita tahu juga pengurus dari formadiksi itu belum semuanya nih ada di Pekanbaru ataupun masih di rumah saja nih gitu. Dan juga kuliah itu juga belum berlangsung secara offline 100% gitu. Jadi bagaimana sih cara dari Bang Syahrul ataupun Bang Imam menjadi seorang pemimpin dalam nge-manage pemaksimalan penyelenggaraan proker di tengah pandemi? Mungkin bisa dijawab oleh Bang Syahrul terlebih dahulu sebagai ketum kita. Oke, baik, cara memanage ya. Mungkin ya di dalam sebuah tim itu akan mampu membuat hal-hal besar. Tim itu akan mampu melakukan hal besar. Salah satu yang membuat tim itu mampu adalah chemistry antar tim. Nah, jadi terutama sebelum kita melakukan hal-hal apapun itu, hal-hal besar lainnya, kita harus memperkuat dulu chemistry antara kita sesama pengurus juga, dengan memperdekatlah, merangkul seluruh pengurus, sehingga nantinya kita bisa makin kompak, makin dekat, dan kita akan nyaman gitu, kita akan nyaman dalam melaksanakan kegiatan apapun. Dan juga untuk menyelesaikan semua ya, kami akan ginilah, pandemi ini bukan sebuah hambatan yang besar, untuk melakukan hal-hal hebat gitu kan. Ya memang banyak dari kita yang terbatas karena pandemi, tetapi kita masih bisa melakukan hal-hal yang lain yang juga hebat. Kita juga akan melakukan kecerdasan, misalnya pelatihan-pelatihan, webinar, itu akan kita lakukan. Nah, itu sih, lebih ke pelatihan, kepemimpinan, webinar, dan juga seminar, dan juga hal-hal lainnya lah yang meningkatkan kemampuan kita. Oke. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun proker-proker, dan juga caranya adalah untuk memperkuat chemistry antara pengurus formadiksi sendiri. Kalau dari Bang Imam sendiri bagaimana nih Bang menanggapi pertanyaan saya tadi? Ya, untuk pertanyaannya terkait dengan pengoptimalan ya program di tengah pandemi ya. Mungkin kalau dari saya ketika ditanya seperti itu, bahwasanya dari formadiksi itu ada yang namanya ya tidak jauh beda seperti yang dikatakan teman saya itu, bahwasanya itu ada chemistry gitu. Dimana misalkan chemistry ini tidak ada, itu bakalan susah menjalankan program gitu, menjalankan kegiatan. Dan juga bukan hanya chemistry tetapi komunikasi ya, komunikasilah yang paling penting gitu, komunikasilah yang paling penting ketika dia berkomunikasi dari atas ke bawah sampai dengan dari bawah ke atas gitu. Dan juga yang kedua itu ada namanya pengoptimalan SC ya, pemberian SC itu
SC tahun lalu gitu. Ketika ada kegiatan ini SC-nya siapa gitu. SC-nya siapa dan berikanlah tupoksi yang jelas gitu. Sedangkan ketika udah diberikan tupoksi yang jelas, itu kan udah tahu ya apa-apa aja yang bakalan ada gitu, apa-apa aja yang kekurangan dari tahun lalu gitu. Dan itu mungkin bisa ditutupi dengan cara panitia yang sudah diberitahu itu ada solusinya gini-gini loh. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin ya, yang ketiga tupoksinya harus jelas. Yang ketiga tupoksinya harus jelas dan juga ya mungkin memang betul ya bahwasanya antusias dari teman-teman ketika di pandemi itu kurang gitu. Tetapi bukan berarti kita menjalankannya secara biasa-biasa aja gitu. Kita di sini membangun gitu, memotivasi teman-teman semua bahwasanya ketika kita mempunyai tantangan, kita bakalan menjadi orang yang hebat gitu. Kita bakal menjadi orang yang hebat mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Imam sudah menjelaskan nih secara rinci mengenai bagaimana cara memaksimalkan penyelenggaraan proker di tengah pandemi. Ya, terima kasih buat Bang Syarul, Bang Imam yang udah menyempatkan dirinya nih untuk berbicara sedikit banyak nih tentang mengulik tentang Formadiksi sendiri tadi, baik pengalaman pribadi ataupun dari Formadiksi tadi kita sudah ngedengar nih apa itu Formadiksi merupakan suatu wadah bukan hanya untuk mahasiswa bidik misi, namun juga untuk semua orang gitu, dan juga motivasi untuk menjadi ketum dan waketum, dan juga kita sudah berbicara mengenai apa sih itu Gelora Juang. Gelora Juang adalah sebuah semangat yang digambarkan dengan kata Gelora Juang itu, semangat di tengah pandemi untuk bisa menjadikan Formadiksi ini semakin lebih baik lagi, serta pencapaian terbesar yang diraih untuk Formadiksi sendiri adalah pencapaian legalitas itu di administrasi. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita, serta tidak ada hambatan nih bagi penyelenggaraan proker-proker di tengah pandemi, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Syarul tadi, bahwa pandemi ini bukan suatu hambatan ya, bukan suatu hambatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang udah kita rencanakan. Kita bisa melakukan hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan, kita pasti bisa gitu. Dan juga kita harus memperkuat chemistry kita, komunikasi kita, dan juga pengoptimalisasi dari proker-proker kita, dan juga tupoksi kita tuh harus jelas seperti apa. Jadi itu perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang Syarul, terima kasih banyak Bang Imam. Mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, boleh dong Bang Syarul dan Bang Imam itu memberikan kesan dan pesan buat sobat-sobat Formadiksi yang lagi ngedengar ini. Mungkin dan juga boleh kasih masukan sendiri buat dedikasi seperti apa supaya kita ini bisa bertumbuh lagi nih, makin didengar oleh banyak orang. Oke, mungkin Bang Syarul dulu boleh. Baik, aku dulu ya. Kesan dan pesan, mungkin lebih ke pesan sih ya, lebih ke pesan kepada kita semua, seluruh penerima bidik misi dan kuliah, dan semuanya lah, bahwasanya kita harus terus berproses, kita harus terus berjuang. Teruslah berproses, teruslah berjuang, teruslah kembangkan diri kita. Tak peduli apapun hambatan dan rintangan yang kita hadapi, anggap saja rintangan itu hanya hal yang akan memperkuat kita. Karena jika kita hanya lurus-lurus saja, lurus saja, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan, itu akan membuat kita lemah gitu. Tapi sebaliknya kan ketika kita hidup dan berproses memiliki tantangan dan rintangan yang sangat banyak, kedepannya kita akan diperkuat sendiri. Secara otomatis kita akan mengupgrading diri kita sendiri oleh hambatan-hambatan tersebut. Mungkin itu. Oke, mungkin boleh dilanjut oleh Bang Imam. Oke, harapan saya ya buat para sobat Formadiksi di luar sana, yang sedikit ya, kalian sebagai penerima beasiswa, KIP kuliah, dan bidik misi, jangan insecure gitu. Jangan insecure dengan keadaan. Kita hanya kalah uang, tetapi untuk otak, untuk relasi, dan cara berpikir kita, mindset berpikir, kita jangan mau mengalah gitu. Tetap survive dengan keadaan yang ada, yang paling penting jangan insecure ya. Kita semua tahu bahwasanya ada slogan yang mengatakan ya, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Jawabannya sederhana. Kenapa? Jawabannya sederhana gitu.
akses yang miskin itu aksesnya terbatas gitu, mulai dari fasilitas pembelajaran itu minimal gitu, minim. Yang kedua ada lingkungannya pesimis. Yang ketiga itu modal dari ini nol. Tetapi ketika yang kaya, sedangkan yang kaya itu hidup dengan sendok yang emas gitu. Ini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi inilah keadaan yang sebenarnya gitu. Terus buat teman-teman penerima beasiswa KIP kuliah, yang paling penting jangan insecure. Tetap survive dengan keadaan dan berikan yang terbaik dan sesuai tujuan dari bidik misi ya dan KIP kuliah memutus rantai kemiskinan. Dan saya harap teman-teman bisa menjadi orang-orang yang luar biasa yang mana membanggakan orang tua dan juga memutuskan rantai kemiskinan. Ini saja. Amin. Ya, bagus banget nih pesan motivasi yang diberikan oleh Bang Syahrul dan Bang Imam pada kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Formadiksi yang lagi ngedengar ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bang Syahrul dan Bang Imam yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan berdiskusi pada hari ini. Dan juga terima kasih buat Sobat Formadiksi yang udah ngedengerin podcast ini sampai habis. Tetap semangat dan jaga terus kesehatannya. Semoga harapan-harapan kita bisa terwujudkan. Tetap dukung dan terus pantengin Dedikasi. Dengar diskusi Formadiksi. Sampai jumpa.